Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridho kama ini mahabbataka wa ma'ana. Para audiens, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya saudara Iwan Kusniawan dalam program Ngobrol Perihal Kerohanian. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi waktu dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya yaitu bulan Muharram. Apa itu makna daripada bulan Muharram? Bulan Muharram itu maknanya hijrah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum iman. Idza dzukirallahu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Sesungguhnya hanya orang-orang mukmin saja dzukirallahu ketika diingat nama Allah. Dzukirallah ketika mengingat nama Allah. Kalimatnya ayatnya dzukiro diingat, bukan quri'a, bukan dibaca, juga bukan kutiba, bukan ditulis, tapi dzukiro diingat. Kalau diingat itu alatnya mana? Bukan tangan, itu alatnya untuk menulis. Dzukiro itu ingat itu alatnya juga bukan bibir, bukan mulut. Mulut itu untuk membaca, berbicara. Dzukiro itu alatnya adalah qalb, hati. Itu alat untuk mengingat. Ketika mengingat nama Allah, kata Allah, wajilat, dia merasakan, bergetar, bergerak, hidup. Apa yang dia rasakan, apa yang hidup, apa yang bergerak hatinya. Qulubuhum, itu kolbunya, hatinya bergerak. Ketika diingat nama Allah, hatinya bergerak. Berkaitan dengan apa yang maksud dengan bergerak, apa yang maksud dengan hidup adalah hijrahnya seseorang yang tadinya kolbunya mati, yang tadinya kolbunya tidak merasakan, yang tadinya kolbunya tidak bergetar, tidak bergerak menjadi bergetar, menjadi bergerak. Harus bagaimana supaya bisa bergetar, harus bisa bergerak, harus bisa hidup? Maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan dzikrullahi dawam sirron. Itu dengan mendawamkan zikir kepada Allah sirron. Sirron itu terus menerus. Sirron itu rahasia, dawam itu terus menerus. Jadi tidak terputus ketika dia mengingat nama Allah. Ada salah satu ulama besar dari Jampang Kulon, namanya Mama Cinake. Beliau pencetak ulama di pondok pesantren. Santri-santrinya menjadi ulama. Walaupun beliau ulama besar, beliau mendatangi seorang ulama yang besar pula, seorang waliullah di tanah Sunda, namanya Syekh Ahmad Syaibu Wabatabil Arif. Menemui beliau hanya untuk mendapatkan wajilat, hanya ingin merasakan bagaimana ketika mengingat nama Allah atau nama Allah diingat itu hatinya bergetar, hatinya bergerak, hatinya itu. Maka beliau diajarkan zikir syir, zikir khofi yang bisa menghidupkan hatinya yang mati, yang bisa menggerakkan hatinya yang diam, yang disebut dengan tauhid. Nah, di bulan Muharram adalah maknanya hijrah. Hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah menjadikan Islam berkembang pesat alias maju. Begitu pula kita harus hijrah dari ibadah yang lalai kepada ibadah yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlulah yang namanya zauq. Zauq itu adalah rasa. Bagaimana dia supaya bisa merasa ketika ibadah diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan seakan-akan dia ibadah itu bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Allah hati. Maka bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada tingkat zauq atau rasa? Harus dengan yang namanya hukuk qalbi. Hukuk qalbi itu hatinya diam. Dia tidak tengok ke kanan, dia tidak tengok ke kiri. Tujuannya sholatnya, tujuannya baca Qur'annya, tujuannya hajinya, tujuan ibadahnya tidak lain dan tidak bukan adalah ilahi anta maksudi waridokaman.
hanya Allah yang dimaksud, yang dituju, yang menjadi cita-cita, yang menjadi tujuan, waridho kamat, dan hanya memohon keriduan dari Allah lah dia ibadah tidak mengharapkan sesuatu yang lain, pun pula tidak mengharapkan surga, pun pula dia tidak bercita-cita supaya ketika sholat mendapatkan pahala yang besar, tapi tujuan ibadahnya fokus ke depan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, hanya ilahi anta maksud, hanya Allah yang dituju, yang dimaksud, waridoka, dan yang diharapkan adalah keriduan Allah. Hukuk kolbi, hijrah dari jauh rasa, hijrah kepada hukuk kolbi. Bagaimana supaya bisa hukuk kolbi? Maka harus hukuk kolbi fil isan, harus diam hatinya mengikuti petunjuk gurunya. Kalau kata gurunya A, maka ikutilah A. Kalau kata gurunya B, ikutilah B. Maka dia akan mendapatkan yang namanya hukuk kolbi. Nah, setelah mendapatkan hukuk kolbi, maka dia akan mendapatkan yang namanya akhlakul karimah. Hijrah dari hukuk kolbi kepada akhlakul karimah. Kepada orang lain ramah tamah, baik dari ucapannya maupun dari perbuatannya, sikapnya, akhlaknya, sifatnya menjadi baik kepada orang lain. Kemudian setelah mendapatkan akhlakul karimah, dia akan terhindar dari yang namanya lahun. Apa itu lahun? Sendau gurau. Yang dimaksud sendau gurau adalah ketika ibadah hatinya fokus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, fokus ke depan. Artinya fokus ke depan adalah kolbunya, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu supaya terhindar dari lahun. Setelah terhindar dari lahun, setelah kita menghindari yang namanya lahun, maka kita akan mendapatkan yang namanya istiqomah. Hijrah dari jauh ke hukuk kolbi, hijrah dari hukuk kolbi ke akhlakul karimah, hijrah dari akhlakul karimah menjadi orang yang terhindar dari lahun, hijrah dari lahun yang tadinya kita sendau gurau hati kita, ketika sholat sendau gurau hatinya, ketika baca Quran sendau gurau hatinya, ketika ibadah sendau gurau hatinya, hijrah lagi kepada yang namanya istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna tsumastaqamu. Orang-orang berkata Allah itu adalah Tuhan, tsumastaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan, meneguhkan pendirinya. Bagaimana supaya bisa istiqomah? Maka ayatnya tadi summa istaqom. Summa itu perjalanan, summa itu proses, summa itu pelatihan pengolahan. Ya, kalau kita mau pergi ke pasar, keluar dari rumah, maka summa naik motor. Motornya harus dihidupkan, summa dijalankan, dioperasikan. Barulah summa sampai ke pasar atau ke tempat yang dituju. Nah, kalau mau istiqomah harus pakai summa, harus pakai proses. Tidak pakai instan, harus pakai proses. Nah, inilah makna yang terkandung di dalam bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu adalah bagaimana supaya kita bisa hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang kurang kepada yang lebih, dari yang kurang lurus menjadi benar, menjadi lurus. Hijrahnya yang tadinya hatinya tidak hidup menjadi hidup, yang tadinya hatinya tidak merasakan menjadi merasakan, yang hatinya tadi tidak bergerak ketika mengingat Allah menjadi bergerak, menjadi bergerak. Setelah hidup barulah hijrah lagi ke jauh rasa. Setelah rasa hijrah lagi ke hukuk kolbi, hatinya diam fokus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak tergoda dengan yang lain. Setelah hukuk kolbi hijrah lagi kepada akhlakul karimah, menjadi baik orangnya, lemah lembut, sopan santun kepada orang lain, peduli. Setelah akhlakul karimah hijrah lagi kepada yang namanya lahun, terhindar daripada sendau gurau, terhindar daripada kelalaian. Setelah lahun hijrah lagi menjadi orang yang istiqomah, hatinya pendiriannya kuat, hatinya kuat, badannya kuat, jiwa raganya kuat, ruhnya kuat, kolbunya kuat. Itu yang disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dalamnya saya mohon maaf.